Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini merupakan pertama kalinya kita berjumpa. Jadi izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Fathiatus Syifa, bisa kalian panggil Kak Syifa. Nah, kakak adalah mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran Hadis Angkatan 2017. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis kita pada hari ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini akan membahas tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai melalui pembelajaran kita pada hari ini sebagai berikut. Kenapa sih kita harus hidup sederhana? Bukannya hidup sederhana itu hidup miskin? Atau hidup sederhana itu tidak mampu membeli barang yang mewah? Atau hidup sederhana itu dipandang sebelah mata? Ya, memang kebanyakan dari kita berpendapat seperti itu. Tapi kalian sendiri tahu nggak sih bagaimana sih pola hidup sederhana itu? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita pahami lebih dalam mengenai Quran Surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Arti Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pesan yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67 adalah larangan bagi kita untuk menafkahkan harta secara boros dan juga kikir. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita harus bersikap bijak dalam menggunakan harta. Kita tidak boleh boros dan juga tidak boleh kikir dalam menggunakan harta. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap sedang-sedang saja, yaitu berada di antara sikap boros dan juga sikap kikir. Nah, di sini juga mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk bersikap sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyantuni kaum du'afa yang dimana di sini terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Terjemah Quran Surah Al-Isra ayat 26-30. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi terjela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Pesan yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26-30 adalah seruan kepada kita untuk berderma kepada kerabat dekat secara layak, serta menyantuni kaum du'afa. Kaum du'afa yang dimaksud adalah orang-orang yang lemah, baik lemah fisiknya, finansialnya, dan psikisnya. Contoh dari kaum du'afa itu sendiri adalah seperti anak yatim, janda, orang miskin, orang fakir, hamba sahaya, dan korban bencana, dan lain sebagainya. Dan di dalam surah ini juga mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk tidak bersikap boros dalam membelanjakan harta. Mengapa? Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Di surah ini juga menjelaskan cara jika kita tidak dapat menyantuni kaum kerabat kita, kaum du'afa, dan lain sebagainya, maka katakanlah dengan baik, katakanlah dengan lembut agar mereka tidak terlalu kecewa jika kita belum dapat membantunya. Setelah kita mempelajari isi kandungan dari beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa, maka kita harusnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa harta itu tidak ada yang abadi. Ia hanya titipan sementara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, pada saatnya akan diambil oleh Allah. Yang kedua, tanamkan keyakinan bahwa harta hanya akan mendapatkan manfaat dan berkah jika kita menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tidak, maka harta itu akan mendatangkan azab dan bencana bagi pemiliknya. Yang ketiga, tanamkan keyakinan bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain, yaitu seperti kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian sudah mengerti kan bagaimana hidup sederhana itu, dan menyantuni du'afa itu juga penting. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di modul atau di sumber lainnya yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.